Kamu punya bahasa dari mana sih? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu peserta webinar Inspirasi Peksos seri 137. Gimana nih kabarnya Bapak Ibu? Baik ya. Oke, ada yang dari Dinsos Jabar juga. Oke, mungkin kita sambil menunggu narasumber kita bisa kenalan dulu ya Bapak Ibu. Mungkin aku bisa bacain chat dari Zoom meeting ini ya. Ada dari Kabupaten Sumba Barat Daya hadir. Dari LKSA Fajar Harapan Bandung. Ada dari pendamping Resos Bengkulu Utara. Dari Resos juga Kabupaten Bogor. Halo, salam kenal Bapak Ibu semuanya. Ada dari mana lagi nih? Ada dari Nias Utara juga. Kerinci hadir, Kabupaten Kerinci. Baik, karena narasumber kita juga sudah hadir di Zoom hari ini, pada kali ini, mungkin bisa kita mulai ya, Bapak Ibu. Baik, saya ulangi lagi ya. Selamat pagi dan selamat bergabung pada Zoom Sekolah Inovasi Peksos seri 137 dengan narasumber hebat kita, Pak Suratman. Halo, Bapak. Halo. Bapak bisa on. Halo. Salam kenal Bapak, saya Risha. Sebagai moderator di acara webinar pada hari ini, mahasiswi dari Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Apa dapat terdengar, Pak? Gimana Halo. kabar? Saya kedengeran nggak? Terdengar, Bapak.
Ya, izin membacakan CV. Mungkin bisa sambil di share screen. Boleh dibantu oleh operator. Apa? Oke, jadi narasumber hebat kita adalah Bapak Suratman, pekerja sosial dengan keahlian khusus pada hak anak dan perlindungan anak. Lebih dari 20 tahun bekerja pada NGO nasional dan juga lembaga PBB. Dan beliau ini berpengalaman menyusun kebijakan terkait perlindungan dan pengasuhan anak, dan juga mengembangkan pedoman dan juga modul pelatihan, serta memfasilitasi pelatihan dan juga workshop, serta mengelola program perlindungan anak, pendiri dan ketua Akademi Perlindungan Anak. Nah, latar belakang pendidikan narasumber kita juga berasal dari lulusan D4 Pekerjaan Sosial STKS Bandung. Nah, mungkin pekerjaan yang mungkin kesibukan sekarang, narasumber kita itu sebagai konsultan pada beberapa lembaga nasional ya, Bapak, betul? Ya, Dan juga internasional dan PBB seperti UNICEF, Save the Children, Child Fund, the Asia Foundation, Family for Every Child, ya. Oke. Dan kita juga akan membahas mengenai kekerasan seksual di LKSA ataupun Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dan apa yang bisa nantinya kita pelajari dari kasus yang akan dibahas pada webinar kali ini. Mungkin bisa langsung persilakan kepada Pak Suratman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu, teman-teman semua. Saya pakai dua device, satu handphone, satu laptop untuk memastikan apa koneksinya tetap berjalan kalau nanti salah satu dari device saya mati. Jadi saya pakai dua ini. Teman-teman semua, kalau pagi ini kita akan coba bahas soal kekerasan seksual pada anak di LKSA. Jadi mungkin proses webinar kali ini kita akan lebih banyak reflektif untuk melihat apakah dengan terjadinya kasus kekerasan seksual di LKSA di Tangerang, apakah itu menjadi kasus kekerasan seksual yang terakhir yang akan terjadi di LKSA, ataukah sesungguhnya kita hanya sedang menunggu kasus kekerasan seksual pada anak terjadi lagi. Jadi mari kita coba memulai dengan bahwa proses ini adalah proses reflektif untuk kita semua untuk bersama-sama menilai apakah memang situasi di LKSA atau di lembaga layanan kesejahteraan sosial yang di dalamnya terjadi interaksi dengan anak-anak, itukah apakah
lembaganya aman bagi anak atau tidak. Saya coba siapkan presentasi untuk mencoba mengantarkan diskusinya. Kita akan coba mulai. Boleh tunjukkan slide. Nah, ini boleh di ini nggak? Boleh di zoom nggak biar lebih besar dia? Boleh, Bapak, sebentar. Jadi, kekerasan seksual di asuhan Darussalam An-Nur diduga terjadi belasan tahun. Saya ambil judulnya dari salah satu portal media online. Jadi Bapak Ibu semua, kasusnya baru terungkap 2024. Oke. Tetapi sebenarnya faktanya dia terjadi jauh-jauh sebelumnya. Jadi dia nggak terjadi di tahun 2024, Bapak Ibu semua. 2023 terjadi, 2022 terjadi. Bahkan salah satu pelakunya pernah menjadi korban. Dia adalah korban sebelumnya. Korban ketika dia menjadi anak asuh di LKSA. Oke, tunjukin slide berikutnya. Slide berikutnya. Apa lihat, Bapak? Oke, yang ini. Nah, Bapak Ibu semua, ini beberapa potongan judul dari portal media online tentang kasus kekerasan seksual di panti asuhan, di LKSA atau di LKS secara umum. Ini yang paling lama dari potongan berita ini 2019. Ada yang 2020, 2022, 2021. Jadi kasusnya sebenarnya sudah terjadi. Kalau Bapak Ibu pernah membaca salah satu judulnya, Oknum ASN Jabar lecehkan remaja wanita penyandang disabilitas saat ikut pelatihan di LKS miliknya Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, itu 2019. Heboh pada saat itu karena pelakunya ASN Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Heboh, di cover oleh media, ramai sekali. Saya ingat betul mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil katanya akan memecat ASN tersebut. Tetapi saya dengar sampai sekarang ASN-nya masih menjadi ASN. Lalu kasus-kasus seperti ini biasanya menimbulkan kehebohan. Menimbulkan kehebohan 2-3 bulan. Atau bahkan mungkin hanya 1 bulan. Setelah itu hilang, lalu kemudian kita menunggu lagi kehebohan berikutnya. Nah, melalui webinar ini mari kita coba reflektif. Sebenarnya apakah memang ada langkah-langkah dan upaya dari kita untuk memastikan bahwa akan tidak terjadi lagi kasus kekerasan seksual di LKSA. Slide berikutnya. Pertanyaannya kemudian sebenarnya apa itu kekerasan seksual, teman-teman semua?
Boleh slide berikutnya? Oke. Teman-teman semua, kalau kita bicara soal kekerasan seksual, itu adalah suatu tindakan yang merentang sesungguhnya dari sesuatu tindakan yang derajatnya ringan, yang dikategorikan sebagai pelecehan seksual, seperti misalkan sentuhan tidak pantas, menggunakan kata-kata vulgar, kata-kata cabul, kata-kata porno, sweet, atau yang biasa kemudian orang sebut sebagai catcalling. Itu adalah bentuk kekerasan seksual disebutnya dalam gradasi yang ringan atau seringkali kita sebut sebagai pelecehan seksual. Lalu kemudian ada kekerasan seksual yang lebih berat lagi, misalkan menunjukkan konten pornografi, pemerkosaan, persetubuhan, sodomi, incest, lalu melibatkan anak dalam tindakan pornografi dan perbudakan sosial. Itu semua masuk dalam kategori kekerasan seksual. Nah, sebelum lanjut lebih jauh, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, bolehkah saya dibantu dengan Menti? Apakah siapa yang bisa bantu saya dengan Menti? Pertanyaannya, operator, halo. Ya, kalau Bapak. Sudah belum Mentinya? Kebetulan operator dari kita itu sedang ada. Halo, bunyikan. Halo, mungkin Bapak Ibu bisa di-mute dulu ya. Malam pertanyaannya untuk Mentinya sudah saya kirim ke operator. Halo? Halo? Saya ingin pastikan. Terdengar, Bapak? Ya, saya ingin pastikan. Itu disiapkan atau enggak? Kalau enggak apa-apa. Mungkin dari Bapak bisa dibacakan saja ya, Pak ya. Enggak, makanya kalau misalkan memang semalam saya sudah kirimkan, tapi kalau belum saya akan tanya langsung. Boleh ditanyakan langsung saja, Bapak. Baik, kalau begitu. Oke, Bapak Ibu semua, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semua, tolong dijawab di kolom chat. Menurut Bapak Ibu, apa yang menyebabkan kekerasan seksual itu terjadi di panti asuhan atau di LKSA? Menurut Bapak Ibu, satu ada kesempatan tuh, sudah ada yang menulis. Menurut Bapak Ibu, apa yang menyebabkan kekerasan seksual bisa terjadi di panti asuhan atau di LKSA? Tadi ada yang sudah menulis ada kesempatan, kurangnya iman, tersangka merupakan korban terdahulu,
kurangnya pengawasan, ada kesempatan tinggi, pengawasan rendah. Tidak adanya pengawasan dari masyarakat, pengaruh gadget, mental pelaku kekerasan seksual, pengawasan, pengaruh teknologi. Harusnya pembimbing harus sejenis. Oke. Pengawasan penyakit. Oke, baik. Bapak Ibu semua, terima kasih atas jawabannya. Saya hanya ingin memastikan saja. Di slide-slide berikut ini, saya ingin menunjukkan Bapak Ibu fakta seksual yang kudu dihapusan ngalami loba teuing numpuk. juga sudah memahaminya. Silakan slide berikutnya. Bapak Ibu semua, kalau kita bicara tentang fakta, ini fakta ya, bukan mitos tentang kekerasan seksual. Pertama, sebagian besar korban kekerasan seksual pada anak itu adalah anak perempuan. Oke, ini faktanya. Sebagian besar korban kekerasan seksual pada anak itu adalah anak perempuan. Namun tidak berarti bahwa anak laki-laki juga tidak mengalami kekerasan seksual. Ada, tetapi jumlahnya lebih sedikit dibandingkan anak perempuan. Lalu Bapak Ibu semua, tadi ada di chat yang menulis penyakit jiwa. Sayangnya Bapak Ibu semua, sebagian besar pelaku kekerasan seksual pada anak tidak mengalami sakit jiwa atau gangguan jiwa. Sebagian pelaku itu menikah. Sebagian pelaku itu menikah atau melakukan hubungan seks dengan sesama orang dewasa. Jadi sebagian besar pelaku kekerasan seksual itu nggak mengalami gangguan jiwa, Bapak Ibu semua. Tidak mengalami penyakit kejiwaan. Oke? Lalu fakta berikutnya, Bapak Ibu semua, dan ini yang harus kita waspadai, pelaku kekerasan seksual itu, Bapak Ibu semua, itu sulit sekali diidentifikasi. Tidak ada satu ciri khusus buat kita untuk tahu bahwa si A ini adalah, oh ini kayaknya pelaku, ciri-ciri pelaku kekerasan seksual. Nggak bisa. Jadi dalam kasus kekerasan seksual ada konsep yang namanya grooming, di mana pelaku itu punya kemampuan memanipulasi diri sehingga seolah-olah dia ini adalah orang baik, orang suci, sehingga dalam banyak kasus kekerasan seksual seringkali kemudian orang akan bereaksi yang mengatakan begini, oh nggak nyangka ya, karena dalam kesehariannya dia terlihat baik, dia bahkan mungkin terlihat soleh dan sebagainya. Jadi tidak ada satu ciri khusus yang bisa kemudian dengan serta-merta kita bisa mengatakan si A ini adalah pelaku kekerasan seksual. Nggak bisa. Nah, fakta yang lain, saya kira sebagian besar Bapak Ibu sudah memaklumi ini, bahwa sebagian besar dari pelaku kekerasan seksual itu adalah orang yang dikenal oleh anak atau
dia adalah keluarga si anak. Artinya apa? Artinya orang asing sebagai pelaku itu kecil kemungkinannya. Sebagian besar pelakunya itu adalah orang terdekat dari si anak. Nah, ini juga saya kira yang tidak kalah penting dan harus menjadi perhatian kita, Bapak Ibu semua. Bahwa fenomena kekerasan seksual itu seperti fenomena gunung es. Yang tampak, yang terlihat, itu adalah yang diketahui atau yang dilaporkan. Dalam kasus LKSA di Tangerang, jangan-jangan sedang terjadi di LKS lain, tetapi tidak ada yang melaporkan atau belum diketahui. Kenapa demikian? Bapak Ibu semua, sebagian besar anak itu tidak akan menceritakan kasus kekerasan seksual yang dialaminya kepada orang lain atau kepada orang terdekat. Karena satu, biasanya dia dapat ancaman tuh dari pelaku. Awas ya kalau kamu berani melaporkan. Anak-anak tuh pasti takut tuh, kok udah digituin tuh. Apalagi kalau ancamannya sampai mendapatkan kekerasan lain atau bahkan pembunuhan misalnya. Yang kedua, dalam banyak kasus kekerasan seksual teman-teman semua, cerita anak seringkali tidak dipercayai. Kalau kasus korbannya baru satu, sepanjang pengalaman saya bekerja di isu anak, kalau korbannya baru satu, itu cenderung nggak dipercayai. Ah, nggak mungkin, orangnya baik kok. Misalkan ada anak cerita, aku dipegang-pegang sama si bapak itu. Ah, nggak mungkin, bapak itu orangnya baik kok. Jadi anak takut kalau dia cerita ke orang dewasa, ceritanya nggak dipercayai, dianggap mengarang-ngarang, dianggap bohong. Lalu terkadang mereka tidak tahu bagaimana menceritakan kejadian yang dialaminya. Fakta berikutnya, Bapak Ibu semua, anak dengan disabilitas itu punya kerentanan setidaknya ganda. Dan dalam kasus kekerasan seksual, kerentanannya setidaknya 3 kali lipat lebih rentan dibandingkan dengan anak-anak lainnya. Teman-teman semua, fakta lainnya adalah anak-anak korban kekerasan seksual itu tentu dia mengalami trauma. Dan kemungkinan traumanya antara anak laki-laki dan anak perempuan itu sama. Dia akan punya trauma jangka panjang. Jadi baik enggak anak laki-laki maupun anak perempuan sama-sama dia mengalami trauma karena kekerasan seksual. Ada yang menarik Bapak Ibu semua, mitosnya kira-kira begini. Sebagian besar anak yang mengalami kekerasan seksual
pada masa kecilnya kemungkinan besar nanti menjadi pelaku. Faktanya tidak demikian, Bapak Ibu semua. Faktanya adalah memang ada sebagian kecil dari korban kekerasan seksual di masa anak-anak menjadi pelaku ketika dia dewasa. Tetapi itu sebagian kecil, bukan sebagian besar. Sebagian besar pelaku itu tidak pernah menjadi korban kekerasan seksual pada masa kecilnya. Itu fakta ya. Kok bisa, Pak? Bapak Ibu semua, fakta di depan tadi menyatakan bahwa sebagian besar korban kekerasan seksual itu adalah anak perempuan. Logikanya kalau kita bilang bahwa sebagian besar korban kekerasan seksual pada saat anak-anak nanti ketika dia dewasa menjadi pelaku, maka dengan fakta bahwa sebagian besar korban kekerasan seksual itu adalah anak perempuan, maka seharusnya pelaku kekerasan seksual terbanyak itu perempuan dewasa. Faktanya pelakunya adalah laki-laki dewasa. Nah, fakta yang terakhir, Bapak Ibu semua, sebagian besar kasus kekerasan seksual pada anak itu bisa dicegah dalam konteks anak-anaknya secara langsung, bisa dicegah dengan melakukan edukasi tentang pencegahan kekerasan seksual dan mengenali tanda-tanda bahwa ini adalah bentuk kekerasan seksual, itu diberikan sejak dini pada anak-anak. Itu beberapa fakta yang ingin saya sampaikan. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu semua, seberapa besar potensi keberulangan kekerasan seksual bisa terjadi di LKSA atau di lembaga layanan kesejahteraan sosial, tidak hanya untuk anak-anak, tetapi di LKS yang dalam kerja-kerjanya berinteraksi dengan anak-anak. Misalkan sentra-sentra milik Kementerian Sosial atau LKS milik dinas sosial, milik pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten. Seberapa besar potensinya kita lihat dengan mencoba melihat komponen berikut ini. Pertama, ada komponen tentang asesmen risiko dan mitigasi. Asesmen risiko itu dalam bahasa sederhananya adalah upaya dari organisasi atau LKS atau lembaga layanan untuk mengidentifikasi potensi atau potensi risiko terjadinya kekerasan, eksploitasi, penelantaran, termasuk di dalam kekerasan seksual, mungkin terjadi di LKS-nya. Lalu setelah dia bisa diidentifikasi, setelah teridentifikasi, LKS segera mengambil langkah-langkah untuk melakukan mitigasi. Mitigasi itu mengurangi atau meminimalisir potensi mitigasi tadi. Bawa berat badan.
Iya. Bapak Ibu mohon izin ya dulu karena nanti kita baru akan buka sesi tanya jawab ya. Mungkin Bapak bisa dilanjutkan. Nah, asesmen risiko ini sebenarnya adalah kegiatan untuk menilai atau untuk memastikan bahwa organisasi ini adalah organisasi yang aman bagi anak-anak, termasuk artinya aman, dia tidak mengalami kekerasan di sana, tidak dieksploitasi di sana, tidak ditelantarkan, mengalami kekerasan seksual. Oke, jadi mengapa ini penting, Bapak Ibu semua? Buatan itu. Halo, host, bolehkah di unmute? Saya agak kedistrak sama suara luarnya. Ya, baik Bapak. Dari host biasanya di unmute. Sorry, bisa di mute dari host. Mohon ada etikanya, hargai Bapak pembicara. Bantu untuk di unmute Biasanya halo, operator. ya dari host. Kalau dari orangnya tidak bisa, nggak dengar gitu, boleh hostnya langsung unmute saja, biar suaranya nggak masuk. Ya, baik Bapak. Ya. Itu yang punya Zoom siapa? Oke. Bapak Ibu semua, pertanyaannya mengapa asesmen risiko ini penting, Bapak Ibu semua? Bapak Ibu semua, harus kita sadari bahwa di LKS itu, di LKSA, pengurusnya itu berasal dari berbagai macam latar belakang. Latar belakang sosial, latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan. Latar belakangnya beda-beda. Ada juga orang pengunjung datang, donatur dan sebagainya datang. Orang dengan berbagai latar belakang ini punya standar perilaku yang berbeda-beda. Sikapnya berbeda-beda. Dan karena begitu banyak orang, maka artinya ada potensi risiko di situ. Tidak ada satupun dari kita, Bapak Ibu semua, yang bisa mengklaim bahwa saya itu atau kita itu tidak berpotensi menjadi pelaku. Sealim apapun kita, sesoleh apapun kita, seberapa sering kita mendapatkan pelatihan tentang bahwa tidak boleh melakukan kekerasan seksual, selalu ada potensi itu. Jadi setiap orang itu berpotensi menjadi pelaku. Kalau misalkan saya ditanya apakah saya berpotensi menjadi pelaku, iya. Saya jawab iya. Walaupun pekerjaan saya adalah ngomongin tentang ini dalam keseharian saya. Saya memberikan pelatihan tentang pentingnya untuk melindungi anak dari kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Apakah itu berarti saya tidak berpotensi menjadi pelaku? Tidak, Bapak Ibu. Saya juga berpotensi menjadi pelaku. Karena semua orang berpotensi menjadi pelaku, maka organisasi
perlu mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang mungkin muncul, di mana saja potensi risiko itu bisa terjadi di LKSA, itu harus diidentifikasi sejak awal. Sehingga LKSA bisa datang dengan mitigasi apa saja, langkah-langkah mengurangi risiko atau meminimalisir risiko yang harus dilakukan apa oleh LKSA. Jangan-jangan pertanyaannya kemudian begini, apakah LKSA sudah melakukan asesmen risiko? LKSA di seluruh Indonesia? Jangan-jangan sebagian besar LKSA di Indonesia atau LKS termasuk bahkan sentra Kemensos, LKS milik pemerintah daerah, itu tidak punya asesmen risiko, tidak pernah mengidentifikasi potensi risiko munculnya kekerasan seksual di LKS. Jangan-jangan. Nah, bagaimana kemudian melakukan asesmen risiko? Di slide berikutnya saya tunjukkan contoh format sederhana bagaimana melakukan asesmen risiko dan mitigasinya. Jadi Ya, ada punten. ya. Untuk share screen-nya agak lemot, jadi mungkin bisa dibantu oleh tim Bapak, apakah bisa? Oke. Sambil jalan saja, nggak apa-apa Almot, karena bentar, nanti di sini juga saya ngelihat koneksinya juga kadang-kadang hilang timbul. Makanya saya tadi semalam minta agar dari sana yang share screen. Oke. Bapak akan Asesmen risiko di slide berikutnya itu ada format sederhana di mana ada area risiko. Itu area risiko itu misalkan apakah di area rekrutmen staf atau relawan, apakah ada di area program, di layanan, atau di bagian mana? Kalau area ini mau dihilangkan juga sebenarnya tidak apa-apa. Yang paling penting adalah mengidentifikasi potensi risikonya. Misalkan ada potensi risiko terjadi kekerasan seksual di dekat kamar mandi, karena kamar mandi letaknya di ujung, posisinya gelap. Itu satu. Artinya ada potensi risiko dia mengalami kekerasan seksual di situ. Yang kedua, misalkan apakah dalam praktek sehari-hari, misalkan kalau ada masalah, pengurus panti bisa manggil anak kalau melakukan pelanggaran, dia masuk ke dalam ruangan, cuma berdua dalam ruangan. Ada potensi risiko kekerasan seksual di situ. Misalkan di atas jam 8 malam, kepala panti atau pengurus panti, pengurus LKS bisa memanggil anak untuk bicara di dalam kamar tanpa ada orang lain. Ada potensi risiko di situ. Nah, kalau sudah tahu ada potensi di situ, misalkan, apa yang harus dilakukan organisasi atau LKS untuk meminimalisir risiko itu? Misalkan kalau tadi kasusnya kamar mandi atau WC di ujung gedung, misalkan yang tempatnya gelap, maka pastikan di situ mitigasinya adalah sediain lampu yang cukup terang begitu.
biar tidak ada tempat yang gelap atau sudut yang gelap yang tidak diterangi oleh lampu. Itu cara memitigasi. Kalau yang LKS-nya bagus atau misalkan LKS milik pemerintah, ya bisa pasang CCTV misalkan. Itu bentuk mitigasi. Yang tadi manggil anak ke kamar misalkan di atas jam 8 malam misalkan. Atau di atas jam 7 malam. Maka bikin aturan mitigasi tidak boleh anak dipanggil, baik anak laki-laki maupun anak perempuan dipanggil di atas jam 8 malam misalkan berdua-duaan di kamar. Dalam situasi apapun mitigasinya misalkan tidak boleh ada pengasuh atau pendamping atau kepala panti bisa berdua-duaan dengan si anak dalam satu ruangan tertutup. Harus ada orang ketiga di situ. Itu namanya mitigasi. Mengantisipasi atau meminimalisir potensi terjadinya. Bapak Ibu semua, yang namanya potensi atau kemungkinan terjadi itu selalu ada. Jadi dia tidak bisa dihilangkan 100%, tetapi yang bisa kita lakukan adalah mengurangi atau meminimalisir kemungkinan terjadinya. Jadi inti dari asesmen risiko dan mitigasi adalah begitu kita tahu risikonya apa, kita tahu langkah untuk meminimalisirnya. Dan itu harus dilakukan segera. Nah, ini adalah contoh tabel untuk melakukan asesmen risiko dan mitigasi. Keterangan tabelnya ada di bawahnya. Nah, pertanyaan besarnya kan kemudian begini dalam konteks tadi. Saya ulangi pertanyaannya, sudahkah LKSA atau LKS secara umum termasuk sentranya Kemensos punya asesmen risiko, melakukan asesmen risiko? Semoga sudah. Semoga sudah. Kalau belum, kita perlu waspada. Oke? Itu komponen yang pertama, soal asesmen risiko. Komponen yang kedua, Bapak Ibu semua, terkait dengan sistem kontrol organisasi. Sistem kontrol organisasi itu apa sih? Intinya adalah apakah organisasi memiliki sistem di dalam organisasinya untuk memastikan bahwa organisasi ini aman bagi anak-anak sehingga tidak terjadi kekerasan seksual. Apa itu? Punya nggak organisasi namanya kebijakan perlindungan anak, atau ada yang menyebutnya sebagai kebijakan pengamanan anak atau keselamatan anak, atau apapun. Tetapi intinya adalah apakah organisasi punya kebijakan untuk memastikan bahwa organisasi ini aman bagi anak-anak. Ketika dia berada di dalam organisasi, dalam lembaga, dia aman dan terlindungi. Lalu apakah organisasi punya panduan perilaku atau kode etik? Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan? Bapak Ibu semua, kepala panti, staf panti, pengurus panti, relawan panti, itu datang dengan latar belakang yang berbeda, dengan standar perilaku yang berbeda-beda. Dengan pandangan yang juga berbeda-beda. Anak-anak juga datang dengan latar belakang yang berbeda-beda, anak yang di dalamnya. Saya kasih contoh sederhana. Ada satu anak, mungkin nggak apa-apa dipegang pundaknya.
Tetapi ada anak lain yang risih kalau dipegang pundaknya. Pengurus panti atau orang dewasa di panti, staf panti bisa berkilah. Nah, ini kan saya nyentuh itu untuk menunjukkan keakraban atau rasa sayang. Nah, misalkan dielus kepalanya, anak yang juga merasa tidak nyaman. Maka organisasi penting punya standar perilaku, Bapak Ibu semua. LKS itu penting punya standar perilaku tentang apa yang boleh dan yang tidak boleh. Apakah ngerangkul boleh? Apakah berdua-duaan dengan anak di tempat yang sepi boleh? Itu diatur. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Kenapa? Agar kita bisa meminimalisir resikonya, Bapak Ibu semua. Sekali lagi, pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan reflektif untuk kita semua. Untuk tahu, punya nggak kita sistem kontrol di organisasi kita? Ada nggak? Pertanyaan, bagaimana sistem rekrutmen staf atau relawan? Ya udah, yang penting yang ada saja. Kami nggak punya. Yang penting ada saja. Yang sudah ada yang mau saja jadi relawan, jadi pengasuh, sudah bagus. Bapak Ibu semua, salah satu modus dari predator seksual pada anak itu adalah dengan bekerja pada lembaga-lembaga yang memungkinkan dia berinteraksi secara langsung dengan anak-anak. Salah satu modus yang dia pilih. Artinya, panti itu adalah salah satu lembaga yang dia akan pilih agar dia bisa menyalurkan kejahatan yang dia lakukan, yang ada dalam kepalanya itu. Jadi dia dengan masuk ke panti, dia bisa memangsa atau bisa melaksanakan niatnya sebagai predator seksual pada anak. Maka proses rekrutmen ini menjadi titik rawan. Dalam kasus Tangerang, misalkan, kan kelihatannya baik begitu orangnya. Kelihatannya baik. Itu kan yang tampak keluar. Kita nggak pernah meneliti, kita nggak pernah tahu latar belakang staf kita, latar belakang relawan kita. Sehingga akhirnya, ya kalau ternyata dulunya dia predator seksual, terus ingin jadi relawan di panti, mungkin dia 100% langsung diterima. Karena tidak ada proses seleksi yang memadai. Setidaknya Bapak Ibu semua, dicek latar belakangnya. Apakah memang orang ini berpotensi atau punya latar belakang kelam terkait kekerasan seksual pada anak. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu semua, kalau organisasi sudah punya kebijakan atau kode etik perlindungan anak, apakah kebijakan dan kode etik ini sudah dipahami oleh staf, oleh relawan? Jangan-jangan tidak. Jangan-jangan mereka nggak pernah dilatih. Di LKS besar, atau misalkan bahkan di sentra miliknya pemerintah, apakah pernah ada pelatihan
tentang kebijakan dan kode etik perlindungan anak bagi staf dan relawan? Jangan-jangan nggak pernah. Lalu kalau ada kasus atau kalau ada kekhawatiran anak akan menjadi korban, kalau dia merasa ada seseorang di LKS, entah itu pengasuh, kepala panti, atau orang dewasa lainnya, melakukan sesuatu yang menjurus ke arah kekerasan seksual, pelecehan seksual, apakah ada mekanisme atau ada ruang atau saluran bagi dia untuk mengadu, melaporkan? Jangan-jangan nggak ada, sehingga kemudian itu dipendam saja. Nanti kalau dia sudah nggak kuat, baru kemudian dia mungkin lari pulang atau melapor. Jangan kita nggak punya sistem kontrol itu. Lalu dalam kaitannya dengan tadi staf, relawan, dan seterusnya, karena mereka akan bekerja dengan anak-anak, apakah staf, relawan ini punya keterampilan bekerja dengan anak? Karena bekerja dengan anak itu nggak mudah, Bapak Ibu. Jauh lebih susah bekerja dengan anak dibandingkan bekerja dengan orang dewasa. Sehingga dituntut punya keterampilan tertentu. Misalkan keterampilan mendengar, keterampilan tidak menghakimi. Baru anak curhat langsung disalahkan. Baru anak curhat, gitu aja kamu curhatin. Keterampilan mendengarnya tidak ada. Suka menghakimi. Sehingga potensi terjadinya kekerasan, termasuk kekerasan seksual, itu tinggi. Karena orang-orang yang bekerja tidak memiliki kapasitas bekerja dengan anak-anak. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan reflektif menurut saya yang harus kita jawab bersama. LKS punya enggak? Sentra punya enggak? LKS milik pemerintah punya enggak? Ini harus kita jawab. Nah, tadi saya bicara soal kebijakan perlindungan anak. Kebijakan perlindungan anak itu intinya adalah kebijakan untuk memastikan bahwa anak-anak selama berada di LKS itu aman dan terlindungi dari kekerasan, eksploitasi, dan pelantaran. Jadi itu intinya. Kok ribet amat? Kata mungkin sebagian orang, kok ribet amat nih kita punya LKSA, harus ada begitu. Bapak Ibu semua, saya cuma ingin bertanya ke Bapak Ibu. Apakah kita ingin menunggu terjadinya kasus baru kita bereaksi? Atau kita melakukan upaya-upaya pencegahan sejak awal? Mengapa organisasi perlu kebijakan perlindungan anak? Tentu ini adalah bagian dari komitmen dan tanggung jawab organisasi untuk memastikan anak aman dan terlindungi. Dan yang tidak kalah pentingnya, dan menurut saya semua LKS tidak menginginkan ini, adalah untuk menjaga reputasi organisasi, Bapak Ibu semua. Begitu kejadian ada kasus kekerasan seksual di LKS-nya Bapak Ibu, misalkan, reputasi LKSA-nya itu langsung jatuh pasti. Hanya karena perbuatan satu orang saja yang ada di LKSA. Entah itu perbuatan satu relawan atau satu pengurus. Rusak nih seluruh institusi. Mau nggak Bapak Ibu itu terjadi? Kan tentu tidak ada dari kita yang mau itu terjadi. Itu alasan kenapa organisasi penting untuk punya kebijakan perlindungan anak.
Dan kalau kita bicara soal kebijakan perlindungan anak, Bapak Ibu semua, fokus utamanya itu adalah pada pencegahan. Langkah-langkah pencegahan apa yang harus kita lakukan untuk memastikan bahwa atau untuk meminimalisir terjadinya kasus kekerasan seksual di organisasi. Kalau sudah ada atau kalau sudah terjadi kasus, bagaimana organisasi kemudian menangani? Nah, apa yang perlu ada dalam satu kebijakan perlindungan anak? Harus jelas di situ pernyataan komitmen organisasinya, ada di situ tujuan, ada prinsip, lalu siapa yang terikat dengan kebijakan ini harus jelas. Apakah yang terikat itu kepala panti, pengurus panti, relawan panti, atau kepala sentra, kepala LKS, staf, dan seterusnya. Itu harus diatur dengan jelas siapa yang terikat. Artinya begitu dia terikat, dia harus tunduk dan patuh pada kebijakan yang ada. Lalu tadi kita bahas soal apa kode etiknya. Harus ada kode etik tentu di sana, apa yang boleh dan ada yang tidak boleh. Langkah-langkah pencegahan apa yang harus dilakukan oleh organisasi agar agar tidak muncul kasus kekerasan seksual. Lalu siapa saja yang bertanggung jawab, itu harus diatur secara jelas. Lalu prosedur pengaduan, kalau ada kasus saya ngadu kemana, saya cerita kemana. Lalu bagaimana organisasi menangani kalau ada kasus, bagaimana organisasi menindaklanjutinya. Lalu adakah proses monitoring dan review? Ini pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya perlu dijawab oleh organisasi, oleh LKS. Dalam konteks pembuat kebijakan, misalkan negara sebagai regulatornya, juga perlu mengecek melalui komponen-komponen ini. Komponen berikutnya, Bapak Ibu semua, partisipasi anak. Mengapa penting Bapak Ibu partisipasi anak? Atau sebelum mengapa penting? Partisipasi anak itu begini Bapak Ibu semua. Partisipasi anak itu adalah upaya organisasi untuk mendorong anak agar membentuk pandangannya sendiri. Artinya dia punya pandangan sendiri yang mungkin berbeda dengan orang dewasa. Jadi didorong dia untuk punya pendapat sendiri, bukan pendapat yang dititipkan oleh orang dewasa. Lalu ketika dia punya pendapat atau pandangan, dia berani sampaikan itu. Dan setelah pandangannya disampaikan kepada orang dewasa yang ada di LKS, pandangannya itu didengarkan, lalu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka selama mereka tinggal di LKS. Itu yang disebut dengan partisipasi. Terus, mengapa kok penting partisipasi anak di LKS? Bapak Ibu semua, sesuatu yang menurut orang dewasa aman, itu belum tentu menurut anak-anak aman. Misalkan
WC-nya ada di ujung. Menurut orang dewasa, ini udah cukup aman, terang. Tapi belum tentu menurut anak. Karena apa? Cara pandang orang dewasa dan anak-anak itu bisa berbeda-beda. Maka penting bagi kita untuk mencoba mendengar sudut pandang mereka. Sehingga aman itu kemudian adalah, definisi aman adalah aman bagi anak dan aman juga bagi orang dewasa. Jadi aman bagi keduanya, bukan hanya aman menurut orang dewasa saja. Lalu Bapak Ibu semua, anak-anak itu punya harapan. Ketika ada di LKS, dia punya harapan. Dia punya kekhawatiran. Dia juga punya kebutuhan yang mungkin berbeda-beda satu sama lain. Misalkan anak perempuan yang sudah beranjak remaja, ketika dia datang bulan, punya kebutuhan yang berbeda-beda. Ini harus dipahami begitu. Sehingga orang dewasa dengan memahami harapan, kekhawatiran, dan kebutuhan anak, karena anak ini datang dari berbagai latar belakang yang berbeda, tahu bagaimana cara berinteraksi dengan masing-masing anak. Kadang-kadang cara kita berinteraksi, karena kita nggak punya kapasitas, kita samain tuh cara interaksi kita dengan semua anak. Padahal masing-masing anak itu unik, sehingga perlu ditangani secara berbeda-beda. Maka kasih ruang kepada mereka untuk menyampaikan harapannya, menyampaikan kekhawatirannya. Lalu, yang tidak kalah pentingnya, dengan partisipasi, kita memberikan ruang, memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berdaya dan tahu cara melindungi dirinya. Tadi kalau di bagian awal, di slide akhir tentang fakta kekerasan pada anak, Bapak Ibu semua, salah satu cara yang efektif untuk mengurangi kekerasan seksual adalah dengan mengedukasi anak-anak tentang cara melindungi diri dari kekerasan seksual. Maka penting di sini soal partisipasi, Bapak Ibu. Lalu apa yang harus dilakukan Bapak Ibu semua? Misalkan bikin pertemuan dengan anak-anak. Bikin pertemuan, ngobrol secara guyup gitu. Untuk tahu unek-unek mereka, cerita mereka. Dan dalam ruang seperti ini, jangan menghakimi, dengarkan saja. Kasih ruang mereka untuk berpandangan, berpendapat. Kalau perlu ada ruang untuk curhat, maka kasih ruang pada mereka untuk curhat. Tetapi sekali lagi, kalau curhat itu tadi ada panduan perilaku soal nggak berdua-duaan di tempat sepi atau di ruangan tertutup. Mungkin kalau ada yang curhat, oke, dibuka pintunya kalau di ruangan, atau ada orang ketiga di situ untuk memastikan tidak terjadi atau meminimalisir potensi terjadinya kekerasan seksual. Kalau kita ingin bikin kebijakan perlindungan anak, libatkan mereka. Kasih mereka ruang untuk berpendapat. Untuk kasih masukan. Lalu tadi soal panduan perilaku. Kasih ruang kepada anak untuk merumuskan yang menurut mereka boleh dan tidak boleh dilakukan oleh orang dewasa atau oleh temannya. Boleh nggak pegang kepala, boleh nggak pegang punggung, pegang dada, dan seterusnya. Kasih ruang kepada mereka untuk merumuskan. Karena mereka yang akan merasakan apakah nyaman nggak dipegang bagian itu atau enggak.
Itu mereka yang paling tahu, bukan kita yang megangnya, tetapi orang yang dipegang, orang yang disentuh. Maka kasih ruang kepada anak-anak untuk merumuskan sikap dan perilaku yang pantas dalam pandangan mereka itu apa. Lalu kalau mereka tadi ingin curhat, kasih mereka akses. Dengerin. Kalau bisa, siapkan mekanisme pengaduannya. Kalau ada yang ingin dia laporkan. Saya dilecehkan sama si A. Kasih ruang, harus ada mekanisme pengaduan yang bersifat rahasia. Yang enggak kemudian ketika dia lapor, kemudian dia diceritakan ke semua orang di LKSA, semua orang kemudian jadi tahu. Lalu tetap kasih ruang kepada anak-anak untuk terus berdiskusi di antara mereka maupun antara anak-anak dengan staf, dengan pengurus dan sebagainya. Nah, pertanyaannya kan kemudian begini, kalau kemudian kita reflektif kembali, bagaimana situasi partisipasi anak di lembaga layanan kesejahteraan sosial, di sentra Kemensos, di LKS milik pemerintah provinsi dan kabupaten. Apakah ada partisipasi anak di situ? Apakah anak didorong untuk berpartisipasi seperti yang kita bahas tadi? Bapak Ibu yang bisa menjawabnya. Lalu komponen terakhir Bapak Ibu semua, ini yang tidak kalah pentingnya menurut saya untuk mengetahui apakah potensi keberulangan kekerasan seksual di LKSA itu besar kemungkinannya terjadi atau tidak. Dengan melihat peran negara sebagai regulator dan fasilitator. Pertanyaannya kan begini, dalam konteks negara, pemerintah, apakah Kementerian Sosial memiliki regulasi atau standar layanan bagi LKS untuk memastikan anak aman dan terlindungi? Dalam konteks LKSA, Bapak Ibu semua, saya tahu jelas, tahu pasti, bahkan karena saya banyak berinteraksi dengan Kemensos dalam urusan ini 10-15 tahun yang lalu. Kemensos itu mengeluarkan standar layanan untuk LKSA, namanya Standar Nasional Pengasuhan Anak bagi LKSA. Bukunya warna merah. Di dalam salah satu bagian di buku merah itu, standar layanan itu mengatur tentang perlindungan anak di dalamnya. Bahwa LKSA harus memastikan bahwa anak-anak yang berada di LKSA itu aman, terlindungi, tidak dieksploitasi, tidak ditelantarkan. Itu ada. Ada dalam dokumennya, ada dalam bukunya. Oke. Lalu tahun 2022 Menteri Sosial itu bikin surat edaran tentang kebijakan pengamanan dan perlindungan anak yang dikirimkan kepada kepala daerah. Termasuk di dalamnya isinya tentang kebijakan pengamanan dan perlindungan anak di berbagai lingkungan, kalau saya nggak salah. 2022 ada. Nah, pertanyaan berikutnya adalah dokumennya ada. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah dokumen itu disampaikan kepada LKS, kepada sentra-sentra? Apakah kemudian ketika disampaikan itu dipahami
Kalau dulu tahun 2013, 2014 gencar tuh Kemensos melakukan sosialisasi tentang standar nasional pengasuhan anak ini. Tetapi setelah itu saya nggak tahu nasibnya. Apakah kemudian masih disosialisasikan? Apakah sebagian besar LKS tahu tentang buku merah itu, paham tentang isinya, lalu mengimplementasikannya? Jangan-jangan iya, atau jangan-jangan tidak. Saya tidak tahu. Lalu tadi kita bicara di bagian awal itu soal kapasitas pengasuh, kapasitas staf LKS. Kalau ada situasi di mana memang disadari bahwa memang kita punya keterbatasan pengasuh yang kompeten atau yang memiliki kapasitas bekerja atau memiliki keterampilan bekerja dengan anak, pertanyaannya adalah dalam konteks pemerintah sebagai fasilitator, apakah pemerintah, Kementerian Sosial, Dinas Sosial, itu melakukan upaya-upaya peningkatan kapasitas kepada staf dan pengasuh di LKS? Apakah upaya itu dilakukan secara terus-menerus, secara berkala? Lalu yang terakhir, sebagai regulator, apakah pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap lembaga-lembaga kesejahteraan sosial yang menyediakan layanan pada anak-anak? Nah, Bapak Ibu semua, itu 4 komponen yang perlu kita jawab bersama-sama untuk mengetahui apakah dengan terjadinya kasus Tangerang kita belajar, lalu kita punya upaya-upaya untuk memperbaiki. Empat komponen ini kita tanyakan pada diri kita. Pemerintah, Kemensos sebagai regulator, fasilitator bertanya, sejauh mana perannya sebagai regulator dan fasilitator sudah terlaksana dengan baik atau belum? LKS ngecek apakah asesmen risiko sudah dilakukan di LKS-nya atau belum. Punya nggak sistem kontrol? Mendorong partisipasi anak nggak di LKS-nya? Kalau ternyata Bapak Ibu semua, sebagian besar pertanyaan dalam 4 komponen itu jawabannya belum ada, tidak ada, atau belum dilakukan, atau masih kurang, maka sebenarnya ini agak sedih saya ngomong. Sebenarnya kita hanya sedang menunggu waktu kasus kekerasan seksual di lembaga layanan kesejahteraan sosial terjadi lagi atau berulang kembali. Saya kira itu, Bapak Ibu semua, yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Oke, baik. Terima kasih Bapak Suratman atas materi yang telah disampaikan. Mungkin karena sudah menunjukkan waktu 10.22,
kita akan mengambil 2 pertanyaan di atas dulu ya, Bapak. Baru selanjutnya kita akan buka termin lagi kalau terdapat sisa waktu. Mungkin dari Bapak Ibu bisa raise hand ataupun mengirimkan di kolom komentar. Ada yang angkat tangan bertanya itu deh. Kodrat, silakan. Siap, Bapak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Bapak Ibu secara keseluruhan. Perkenalkan nama saya Koldat. Sangat menarik materi pagi ini, Pak Suratman, dan saya berterima kasih kembali untuk kemudian kami selalu diingatkan untuk bagaimana kemudian kita tetap berada berupaya untuk tetap menjaga anak-anak Indonesia tetap berada dalam perlindungan. Pertanyaannya saya satu, Pak. Jadi saya dari Aceh yang kemudian memang kondisi Aceh saat ini miris ya, Pak, dari kondisi kedaruratan seksual ya. Angka kekerasannya itu di bawah Jawa Timur masih menjadi top untuk penyumbang angka kekerasan terhadap anak, terutama di dalam lembaga saat ini, baik itu di lembaga swasta ataupun di lembaga pemerintah. Pertanyaannya saya satu, Pak. Jadi kan kita punya regulasi, sudah ada standar nasional pengasuhan anak, sudah ada yang lain-lain, termasuk di Aceh itu dan kekhususannya. Nah, kita kan sudah coba dorong untuk merevisi kanun, terutama kanun jinayat ataupun yang lain-lain yang beririsan langsung dengan isu perlindungan anak. Apa yang harus kita lakukan pada saat upaya sudah habis nih kita lakukan, tapi kenyataannya bahwa pemerintahan kabupaten kota itu sama sekali isu perlindungan anak ini pemerintahnya itu nggak peduli sebenarnya, Pak. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang melihat langsung dan melihat langsung dan mendampingi langsung anak-anak ini? Terima kasih, Bapak. Nah, masih ada tuh. Siapa lagi yang raise hand? Nana Rohana, Tanjung Kerta, silahkan. Silahkan, Ibu Nana Rohana. Oke, belum ada dari Ibu Nana Rohana. Oke, saya coba pertanyaannya dari Bang Kodrat di Banda Aceh. Ada situasi di mana Bang Kodrat menganggap pemerintah abai begitu, pemerintah kabupaten abai. Kalau kita bicara kembali pada pembicaraan kita soal LKS, maka kalau ada kasus kekerasan di LKS, itu kan yang kena dampak reputasi buruknya LKS. Oke. Maka
Ya sudah, mari LKS menata diri, membenahi diri, melakukan langkah-langkah atau komponen-komponen yang tadi saya sebutkan untuk meminimalkan potensi risiko berseliweran soal bahwa orang nggak punya iman, nggak dekat dengan Tuhan, dan seterusnya. Bapak semua, saya mau cerita, kalau kasus kekerasan seksual terbanyak itu terjadi di lembaga-lembaga berbasis agama. Jadi di lembaga berbasis agama yang notabene kita anggap bahwa lembaga-lembaga ini punya standar moral tinggi, memahami agama baik. Dan lembaga-lembaga yang kita sebut sebagai orang yang jauh dari agama atau nggak percaya agama, dilakukan oleh ketua pondok pesantren, dilakukan oleh ustaz, dilakukan oleh pendeta, dan seterusnya. Ini data yang kita punya di Indonesia. Maka yang mau saya katakan, ada banyak individu, nggak bisa kembali kita hanya meletakkan tanggung jawabnya pada individu per individu. Organisasi yang harus punya kontrol. Tadi alasannya kalau kita tanya kenapa kok terjadi kekerasan seksual, alasannya selalu ada alasan individual sebagian besar. Nah, kan kita tahu ini organisasi, LKS itu banyak individu. Maka organisasi harus punya kontrol tadi, sistem kontrol. Harus diatur semua individu itu, kalian mau datang dari mana saja, dari latar belakang apa saja, kalian harus tunduk pada aturan organisasi. Perilakunya harus begini, begini, begini. Nggak boleh begini, begini, begini. Itu namanya standar perilaku organisasi. Kita punya kebijakan perlindungan anak. Kalau suka atau tidak, kalian harus menaatinya. Itu yang disebut dengan sistem kontrol organisasi. Nah, seringkali Bapak Ibu semua, kita nggak punya sistem kontrol di organisasi. Sehingga kita meletakkan tanggung jawab itu hanya pada kapasitas individu saja. Percaya, oh ini orangnya soleh, nggak akan berbuat yang aneh-aneh. Ini orangnya baik, dia pasti nggak akan melakukan kekerasan seksual. Nggak bisa organisasi seperti itu. Organisasi harus punya sistem kontrolnya. Kenapa perlu sistem kontrol Bapak Ibu semua? Karena tadi dalam chat Bapak Ibu katakan ada kesempatan dengan organisasi punya sistem kontrol, organisasi sedang meminimalisir kesempatannya, sedang mengurangi kemungkinan terjadinya. Dan menjawab juga pertanyaan di chat, pengawasan dari masyarakat. Apakah masyarakat boleh bantu? Tidak hanya bantu menjadi donatur, membantu mengkapasitasi pengasuh panti. Apakah dinas sosial, dinas pemberdayaan perempuan boleh memfasilitasi, mengkapasitasi? Boleh Bapak Ibu semua. Kementerian Agama, ustaz, tokoh agama, pendeta datang ngasih siraman rohani, bagus. Justru itu adalah cara-cara yang harus dilakukan, karena nggak bisa kita kemudian memasrahkan seluruhnya pada panti atau LKSA. Nggak mampu mereka, nggak mampu.
Jadi harus ada stakeholder, pihak-pihak di luar panti yang punya kepedulian, punya komitmen untuk masuk ke sana, mengkapasitasi. Dukungan itu, bantuan itu Bapak Ibu tidak hanya dipahami dalam bentuk uang saja. Ilmu, pengetahuan, keterampilan, itu juga merupakan dukungan. Jadi Bapak Ibu semua, nggak bisa sekali lagi kita memasrahkan ini hanya dengan melihat profil orang saja. Organisasi harus punya sistem kontrol. Jadi itu tanggapan saya, Bang Kodrat. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak. Ya, mungkin dari Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, izin dari Yayasan Insan Cita Bima. Ya, silakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Terima kasih Pak Pemateri. Pertama, kenalkan saya Kisman dari Yayasan Insan Cita Bima. Menyimak sama atas penyampaian dari uraian materi, saya menahan diri untuk tidak terjebak ke konteks yang lebih sempit. Izinkan saya untuk menguraikan adanya fenomena-fenomena. Pertama, ada disebut dengan fenomena agnostik. Jadi orang yang cenderung memilih tak terikat nilai, termasuk norma agama. Gejala ini mungkin apalagi di kota-kota besar. Di Kabupaten Bima, wilayah yang jauh dari suasana metropolitan, sudah ada gejala ini. Dibuktikan dengan di saat pemberlakuan pembatasan di tengah Indonesia didera COVID, pada prinsipnya pemberlakuan pembatasan itu sama maknanya pihak sekolah menyerahkan pengawasan melekat kepada keluarga terhadap anak sekolah. Tapi kami punya catatan selama 6 bulan, ya, 1 semester dari masa pembatasan itu, kami mencatat ada 28 peristiwa nikah dini pada sekolah, salah satu sekolah yang kami identifikasi. Baik yang melibatkan sesama siswa di sekolah itu maupun dengan siswa di luar sekolah itu, bahkan dari masyarakat umum. Saya tidak ingin mengarahkan ke situ. Fenomena kedua, instrumen kedua yang menjadi basis analisis kami, meningkatnya frekuensi peristiwa nikah dini itu dibuktikan dengan tingginya angka permohonan dispensasi nikah di pengadilan negeri agama. Rata-rata anak yang terpaksa harus dilakukan permohonan pengajuan dispensasi nikah itu anak-anak yang sudah pernah melakukan satu peristiwa, ya, baik dalam kategori pelecehan dan lainnya sampai ke masalah persetubuhan, sehingga menimbulkan akibat. Pada giliran mereka harus melakukan proses pernikahan. Nah, sekarang yang kami ingin tanyakan, fenomena-fenomena ini, kecenderungan di mana kehidupan generasi sekarang, orang mau memilih untuk terlepas dari ikatan-ikatan norma, karena itu adalah bagian dari pembatasan. Bagaimana dalam pandangan kita sebagai pemerhati anak, apalagi penyedia layanan anak? Untuk itu mohon penjelasan dari para pemateri dan mungkin dari kawan-kawan lain bisa juga mengemukakan dalil-dalil yang meruntuhkan pandangan saya.
Silakan. Terima kasih sebelumnya dan saya bersedia untuk memberi umpan balik lagi nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Mungkin bisa dijawab, Bapak. Oke. Saya kira soal perkawinan anak soal yang bisa kita diskusikan di lain waktu karena dia perlu analisa yang lebih jauh, yang konteksnya akan berbeda dengan kekerasan seksual di LKSA begitu. Jadi saya mohon maaf, saya tidak ingin masuk lebih jauh ke sana soal perkawinan anak. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, saya ingin tekankan bahwa mungkin memang ada hubungan antara kasus kekerasan seksual dengan rendahnya pemahaman agama. Mungkin ada, tetapi mungkin tidak besar. Ibu semua, kasus kekerasan seksual menurut data dari pemerintah Indonesia justru terjadi di lembaga-lembaga keagamaan, dilakukan orang-orang yang menurut kita punya pemahaman agama yang baik, punya standar moral yang baik. Ini data pemerintah Indonesia. Terjadi di pondok pesantren, terjadi di LKS berbasis agama, terjadi di lembaga-lembaga keagamaan begitu. Jadi kalau kita menganggap bahwa itu faktor utamanya, pemahaman agama, seharusnya itu tidak terjadi di lembaga-lembaga yang menurut kita punya pemahaman agama yang baik. Faktanya enggak demikian, Bapak Ibu semua. Pengalaman saya bekerja di isu perlindungan anak, ada banyak sekali kasus tentang itu. Jadi saya tidak ingin terjebak pada kemudian figur individual, penyebab individual. Yang mau saya katakan ke Bapak Ibu adalah mari kita sebagai organisasi melaksanakan 4 komponen tadi. Sebagai organisasi harus punya terutama sistem kontrol. Punya enggak kita sistem kontrol tadi? Untuk meminimalisir kesempatan bagi orang-orang yang ingin melakukan itu di LKS kita. Jangan-jangan nggak ada. Jangan-jangan sama sekali kita nggak punya sistem kontrol. Artinya kalau kita nggak punya itu Bapak Ibu, itu artinya kita menunggu kejadian itu berulang. Tidak ada upaya dari kita untuk mencegah atau meminimalisir kasus itu terjadi di LKSA. Jadi saya ingin fokus pada apa yang harus dilakukan organisasi, apa yang harus dilakukan LKSA, termasuk yang terakhir, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk memastikan bahwa tidak akan terjadi lagi kasus kekerasan seksual di LKSA. Itu tanggapan saya. Mohon maaf Pak Kasim, dalam konteks perkawinan anak saya tidak akan menjawab itu karena mungkin akan ada pembahasan yang berbeda soal itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Mohon izin Ibu Moderator, saya boleh umpan balik? Izin? Baik, terkait dengan uraian Bapak kami paham. Memang ada pembatasan untuk kita tidak bicara soal pernikahan dini dan lainnya. Tapi yang saya maksudkan itu, kalau dalam konstruksi pahaman yang kita hendak untuk lakukan proses pembobotan melalui transformasi knowledge hari ini adalah pada segmen tindak kekerasan seksual terhadap anak. Logikanya saya,
kalau yang dilarang itu adalah tindakan kekerasan seksual, seakan-akan membolehkan atau membenarkan kalau tidak disertai dengan tindak kekerasan. Artinya, larangan adalah tindak kekerasan seksual terhadap anak, tapi kalau mengatas sama sukanya berarti atau tidak menyertakan tindakan yang memiliki dimensi kekerasan berarti boleh. Seolah-olah begitu yang dipahami dalam uraian ini. Mohon izin untuk dikomentari lagi. Begini Pak, secara hukum tidak hanya hukum di Indonesia, hukum seluruh dunia, dimanapun hubungan seksual dengan anak-anak itu tidak dikenal istilah suka sama suka. Oke? Mau suka sama suka, rela sama rela, harus dianggap oleh negara, harus dianggap dengan bujuk rayu, dengan paksaan, dan itu adalah sebuah kejahatan. Jadi tidak dikenal istilah suka sama suka dalam kekerasan seksual atau eksploitasi seksual pada anak, Pak. Itu tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Jadi tidak hanya terkait misalkan persetubuhan, termasuk pelecehan seksual tadi yang saya sebutkan, kekerasan seksual dalam derajat yang ringan. Tidak dikenal istilah suka sama suka atau rela sama rela. Itu harus dianggap sebagai tindakan kejahatan. Begitu. Saya kira itu jawaban singkat saya. Pak Kasim, terima kasih. Baik, mohon izin moderator lagi. Kalau kaitan dengan itu, kami paham Pak. Ini dalam pendekatan nilai-nilai umum. Iya, kita angguki itu semua. Cuma persoalan misalnya dalam satu, mohon maaf, saya harus sebut. Dalam satu perilaku komunitas anak pang misalnya. Mereka terbiasa dengan hidup bersama, kumpul bersama, bergaul bersama, sampai ke bicara masalah hal-hal yang sifatnya sensitif. Misal ini, kalau hal ini juga kita harus pengecualian terhadap perilaku yang begitu, lantas aturan-aturan ini yang membatasinya tadi kan tindak kekerasan. Dan dalam uraian kedua tadi bahwa tidak ada alasan pembenar bagi status anak yang melakukan hubungan itu, tetap juga negara melakukan proteksi dengan melarangnya. Tetapi komunitas-komunitas tertentu meyakini satu nilai bagi mereka bahwa terbiasa dengan itu, tidak ada masalah bagi mereka. Inilah gejala agnostik. Orang akan paham, orang akan tahu. Tetapi mereka tidak ingin terikat dengan itu. Karena satu ikatan adalah pembatasan juga bagi mereka. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak. Karena ini forumnya bersama, saya tidak akan tanggapi. Saya ingin serahkan kepada moderator saja ini. Karena nanti kesannya saya hanya akan melayani. Ya, baik. Mungkin apa bisa dicukupkan, Bapak? Kita langsung switch ke pertanyaan selanjutnya. Atau mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang juga ingin berdiskusi bersama menanggapi pertanyaan terkait. Ya, mungkin dari Saudara Supatra. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari pekerja sosial dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Di sini yang apa saya mau sampaikan bahwa terkait materi yang tadi dipaparkan oleh narasumber itu seputaran lembaga perlindungan anak. Tetapi yang saya dapati di lapangan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, kenyataannya kami tidak mempunyai lembaga perlindungan anak atau LKSA. Kami ini melayani atau cuma mendampingi itu anak yang mengalami kekerasan seksual di luar dari lembaga. Di sini yang saya mau tanyakan, apakah solusi bagi kami yang berada di kabupaten atau kota 3T, mungkin itu yang
Saya mau sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Bisa ditanggapi Bapak? Terima kasih. Ya, Mbak Subatra ini paling jauh ini kayaknya, Kepulauan Tanimbar. Iya, Bapak jauh. Ya, untuk wilayah 3T, dalam kasus-kasus penanganan kasus kekerasan seksual, saya kira menjadi persoalan pelik buat Mbak Supatra sebagai Peksos. Karena begini, Bapak Ibu semua, dalam penanganan kasus kekerasan seksual itu tidak mungkin dilakukan oleh hanya satu lembaga saja. Tidak mungkin dilakukan oleh satu lembaga saja. Penanganan kasus kekerasan seksual itu melibatkan multi layanan, multi stakeholder atau multi kelembagaan. Karena dukungan atau layanan yang diperlukan oleh korban kekerasan seksual itu banyak sekali. Visum artinya harus bekerja dengan polisi dan rumah sakit. Layanan kesehatan medis artinya harus dengan rumah sakit dan dinas kesehatan. Bantuan hukum mungkin dengan pengacara atau lembaga bantuan hukum. Lalu kemudian dukungan psikososial, lalu kemudian konseling atau intervensi trauma psikologisnya. Itu butuh banyak sekali layanan dan nggak bisa diselesaikan oleh satu lembaga saja. Jangankan di wilayah 3T, saya hanya ingin belak-belakan saja. Di wilayah-wilayah di kota besar seperti di Jawa saja, di Pulau Jawa saja, punya keterbatasan itu, Mbak Supatra. Tidak bermaksud mengecilkan hati Mbak Supatra, tapi banyak sekali kasus kekerasan seksual yang nggak selesai. Dukungan untuk intervensi traumanya misalkan, paling banter 3 bulan atau 6 bulan paling lama. Padahal kita tahu traumanya itu panjang sekali. Tetapi lembaga layanan tidak punya kemampuan, apalagi lembaga layanan swasta, tidak punya kemampuan untuk memberikan layanan dalam jangka panjang karena keterbatasan fasilitas dan anggaran. Negara juga tidak menyediakan itu untuk jangka panjang. Itu juga jadi persoalan. Apakah ini kata orang? Tidak, Bapak Ibu semua. Saya pernah mengalami sendiri, punya pengalaman beberapa tahun urusan kasus seperti ini. Jadi saya tahu persis kesulitannya terkait layanan-layanan untuk mendukung korban kekerasan seksual. Biasanya hanya tersedia dalam jangka pendek. Jarang sekali ada organisasi yang menyediakan layanan jangka panjang. Dan dalam pengalaman saya bersentuhan dengan kasus-kasus tersebut, ada beberapa kasus yang memang bertahun-tahun ya nggak pernah selesai dan kita sampai nggak tahu mesti menyelesaikannya seperti apa. Karena tidak tersedia lembaga layanan yang menyediakan layanan jangka panjang di Indonesia untuk kasus kekerasan seksual pada anak. Jadi mungkin jawaban ini bukan jawaban yang diharapkan oleh Mbak Supatra, tetapi ya inilah situasinya. Ada banyak keterbatasan, maka yang bisa saya katakan dalam konteks kekerasan seksual, karena
penanganannya ini kelihatannya kita masih susah, kita punya keterbatasan, maka yang bisa saya katakan adalah mari kita melakukan upaya-upaya pencegahan secara maksimal, melakukan mitigasi risiko secara maksimal, agar kita bisa meminimalisir kemungkinan terjadinya kekerasan seksual. Menurut saya itu yang bisa lebih efektif dan secara anggaran bisa lebih efisien. Itu Mbak Subatra. Siap, Pak. Ya. Siap. Oke, baik. Mungkin karena sudah menunjukkan pukul 10.52 ya, mungkin bisa kita lanjut ke sesi dokumentasi. Ya, mungkin dari Bapak Ibu boleh jika memungkinkan untuk on cam bisa disilahkan untuk on cam terlebih dahulu karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Slide selanjutnya 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, sambil melakukan sesi dokumentasi, mungkin dari Bapak Ibu yang belum melakukan absensi bisa disilahkan untuk mengisi link absensinya yang terdapat di kolom komentar. Isi di mana, Bu? Di kolom apa? Di kolom chat Bapak. Oh, makasih. Materinya dikirim nggak ya, Mbak? Sudah Ibu, di kolom chat juga dikirimkan oleh narasumber langsung, Bapak Suratman. Oh ya, makasih, Mbak. Sama-sama. Oke, baik. Mungkin dari saya secara pribadi juga mau ucapkan terima kasih kepada narasumber dan juga peserta webinar soal inovasi Pexos seri 137 yang hadir pada hari ini. Mungkin saya juga meminta maaf apabila terdapat banyak hambatan ataupun kendala, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah menyampaikan materi yang luar biasa, dan semoga materi ini dapat dimanfaatkan ataupun dapat berguna untuk Bapak Ibu semuanya. Izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bapak Ibu silakan melanjutkan kegiatan. Terima kasih Mbak. Oke, makasih Mbak. Terima Ya, kasih. makasih, Bu. Sidoarjo hadir, sukses selalu. Makasih Mbak. Ini dari Sidoarjo juga, Pak. Oh iya, Alfirdaus Sidoarjo. Makasih Mbak. Terima kasih. Bu.